Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita semua dapat ditemukan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Untuk berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya selama 1 minggu kemarin. Kita telah diberkati dengan kesehatan, keselamatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau telah menemukan kami di tempat ini dengan selamat. Sebentar lagi kami akan mulai pada hari ini Tuhan. Kau yang berkati kami satu persatu, Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Kau urapi kami satu persatu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Tuhan. Kami hormat kepadamu, kami kagum kepadamu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Kami merendahkan diri Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Menyembah Tuhan atas berkat-Nya yang telah Dia berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang mengenal kami semua. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang menerima kami, Engkau Tuhan yang tahu segalanya tentang kami. Terima kasih Bapa. Kami akan setia padamu Tuhan. Kami akan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Tumpahkanku, sempurnakan cerita yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Mari kita berintrospeksi sejenak. Biarlah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, sebuah pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau mengikuti akan panggilan Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Hidup kita di dalam dunia ini hanyalah sementara. Sebab itu kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap berserah sepenuh kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan Yesus, sumber pengharapan yang memberikan masa depan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar untuk tetap rendah hati. Kami mau belajar untuk tetap peka terhadap suara-Mu Bapa. Kami mau belajar untuk tetap diarahkan. Kami mau tetap untuk dibimbing, agar hidup kami semakin hari semakin indah, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh duduk diam untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Maria, dia sudah mengambil bagian yang terbaik dari Tuhan. Dan kami mau hal itu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita, atau mungkin ada di HP saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai yang ke-16. Kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Dan pada saat pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu hati yang melekat kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting di saat-saat kita menghadapi kesukaran pada saat ini, ya. Hati yang melekat kepada Tuhan. Judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya Tuhan akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat-ayat ini di awal-awal pandemi sudah kita dengar atau menjadi sebuah status di dalam hati kita, saudara kasih Tuhan, di mana ada banyak hamba Tuhan
yang menyindir ayat ini bahwa kita tidak usah takut tentang kedahsyatan malam, penyakit sampar yang menular, bahkan mungkin wabah pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Saudara-saudara kasih Tuhan, namun di dalam ayat yang ke-14 ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan kita, agar hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pagar, Tuhan akan memberikan perlindungan bagi setiap orang yang menaruh hati kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hati yang melekat kepada Tuhan? Hati yang melekat kepada Tuhan berarti hati yang tidak terpisah dengan Tuhan. Isi hatinya selalu memikirkan Tuhan. Sikap hatinya selalu fokusnya kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Tentunya melekat bukannya seperti lem kertas sudah dikasih Tuhan, tetapi mungkin lem yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kata Tuhan Yesus, akulah pohon dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya ranting itu melekat erat dengan Tuhan. Namun ketika terpisah dari pohon itu, maka ranting itu akan apa? Mengalami kematian, kering, saudara. Dan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ketika ranting itu melekat kepada Tuhan, maka sudah dikasih Tuhan, ada supply makanan di dalam ranting itu, ada zat-zat yang masuk di dalam, ada asupan, ada gizi, ada air yang beri supply, sehingga ranting itu bisa berbuah. Nah, Tuhan ingin supaya kita senantiasa melekat kepada Tuhan di masa-masa yang sulit sekarang ini, di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, saudara. Dan saya pun banyak belajar. Ketika saya sedang menghadapi persoalan masalah yang sulit, saudara kasih Tuhan, saya hanya berfokus dan melekat kepada Tuhan. Dikatakan saudara kasih Tuhan, bukan berarti dikatakan tadi malapetaka atau mungkin kita kena persoalan masalah. Kita selagi masih hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari masalah dan persoalan. Semua orang bisa menghadapi. Saudara kasih Tuhan, baik hamba Tuhan, baik jemaat biasa, baik orang-orang yang setia di dalam pelayanan kepada Tuhan, bahkan orang yang suci pun, saudara kasih Tuhan, bahkan orang yang benar pun, saudara. Bahkan pemazmur mengatakan dengan jelas, kemalangan orang benar banyak. Namun di situ bukan terus berhenti, saudara. Kalimat itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada koma. Tetapi Allah sanggup melepaskan dari semua itu. Saudara kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, Alkitab dengan tegas, pemazmur dengan jelas, kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah sanggup melepaskan dari semua itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam tokoh Alkitab, seorang yang hebat, seorang yang takut akan Allah, seorang yang menjauhi segala kejahatan, seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, seorang yang senantiasa saleh di hadapan Tuhan pun tidak luput dari namanya masalah persoalan. Siapa dia? Dia adalah Ayub. Saudara yang kasih Tuhan, coba kalau kita lihat kehidupan Ayub seperti apa. Kehidupan Ayub justru menghadapi persoalan masalah yang begitu pelik dalam kehidupannya, di berhadapan antara hidup dan mati, saudara. Semua harta bendanya habis, orang-orang yang mencintai dia meninggalkan dia, saudara. Bahkan di dalam dirinya pun terkena wabah penyakit, saudara. Dari ujung kepala sampai telapak kakinya dia mengalami kesulitan yang sangat berat, saudara kasih Tuhan. Namun ada orang-orang yang menyatakan dirinya mungkin rohaninya lebih tinggi, mungkin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, orang yang hidupnya mungkin lebih suci daripada Ayub. Elifas dan kawan-kawan menuduh Ayub, saudara, menuduh Ayub, suruh bertobat, saudara kasih Tuhan. Siapa lagi? Dalam Alkitab, Rasul Paulus, saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus sampai dia berkata,
duri ada di dalam dagingmu. Sehingga Rasul Paulus memberi sebuah pernyataan yang begitu luar biasa, dan itu menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan kita. Dia katakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus, dan jika mati adalah keuntungan. Saudara kasih Tuhan, namun selama dia hidup, hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang hebat sekalipun berayun, sekalipun Rasul Paulus dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi situasi yang serba sulit, tetapi hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Saya percaya kita semua pasti saat-saat ini diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Saudara kasih Tuhan, jika diperkenan, saya akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan terhadap anak saya. Hati saya begitu hancur, saudara. Saya menangis. Saya tidak bisa menyampaikan kepada banyak orang. Ketika kami bertemu dengan seorang dokter, dengan beberapa dokter, ada 3 dokter. Dokter berkata bahwa, dokter urolog berkata begini, yang spesialis ginjal, ginjalnya pecah menjadi 2. Bisa-bisa kena limpahnya. Saudara, kalau kena limpahnya itu berbahaya. Lalu ketika ketemu dengan dokter internis, Pak, ini bisa gagal jantung. Saudara bisa bayangkan, ketika dokter mengatakan gagal jantung, sebagai orang tua, sebagai orang yang mencintai, mengasihi keluarga, apa yang terjadi, saudara? Saya menangis dalam hati. Saya berserah sepenuh kepada Tuhan, dan ini cepat ambil tindakan. Saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Hancur hati saya. Tuhan, Engkau adalah tempat pengungsian kami, Engkau adalah tempat pertolongan kami, Engkau adalah harapan kami. Karena anak itu sudah kami serahkan semua itu kepada Tuhan, untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Saya berserah sepenuh kepada Tuhan. Saya ingat kata-katanya anak saya pada saat pulang dari Lawang. Dia berkata, Pi, saya mau tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, tadinya begitu pulang dari Lawang, sebelum pulang dari Lawang, dia biasa-biasa seperti anak. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri pada saat ada BPR di Lawang, ketika ada harta alkohol, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu menangis, dan ketika memuji Tuhan, dia selalu menangis di hadapan Tuhan. Saya bingung. Tapi hanya satu yang menjadi tujuan kami, motivasi kami, hati kami melekat kepada Tuhan. Saudara, dan betul operasi berjalan dengan baik. Namun sebelum operasi, ada 6 kantong darah yang sudah ditransfusikan kepada saya. Dan HP-nya selalu turun, dokter, ini mau tidak mau harus operasi. Dokter, cepat ambil keputusan. Silakan dokter ambil yang terbaik. Mengambil langkah yang terbaik. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berserah kepada Tuhan. Saudara, kematian, bencana, kecelakaan, musibah bisa menimpa kepada siapa saja selama kita ada di dalam dunia ini. Betul? Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita tidak bisa menghindar dengan apa yang namanya kematian, dengan apa yang namanya bencana, dengan apa yang namanya musibah. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan hati kita. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Orang mau berkata apa, biarkan saja sudah. Yang terpenting, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Saya belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Ketika saya salah, saya belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Tapi seringkali masih dikorek-korek, nggak apa-apa. Karena iblis itu menuduh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Biarkan iblis menyamar seperti malaikat terang, saudara. Hati-hati zaman sekarang ini. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita mau belajar dan puji Tuhan berkat doa Bapak Ibu saudara sekalian. Kemarin jahitannya seminggu yang lalu pada hari Senin sudah diambil. Dan begitu cepat proses. Banyak hamba Tuhan seluruh Indonesia mendoakan, bahkan dunia mendoakan. Banyak yang selalu telepon,
Pak Supri tetap sabar, tetap kuat. Saya pernah menghadapi seperti apa yang dialami Pak Supri. Dan kasih Tuhan, banyak orang yang mensupport, banyak orang yang mendukung. Saudara, secara jujur saya masih trauma ketika mengingat-ingat peristiwa itu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan. Daud juga hatinya melekat kepada Tuhan. Sebab itu pengalaman yang dialami oleh Daud dibagikan kepada kita. Dan biarlah kita belajar untuk tetap melekat kepada Tuhan. Meskipun kita diperhadapkan dalam situasi masa yang sulit, kita hanya berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Nggak usah berkecil hati, karena pembelaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita pilih Tuhan, nggak usah takut, saudara. Memang ketakutan, jangan takut menghadapi penyakit sampar. Nggak usah bimbang, nggak usah takut. Dan ayat ini menjadi sebuah pegangan yang menguatkan di dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara kasih. Nah, saudara, timbul sebuah pertanyaan bagi kita sekarang. Apa yang akan kita peroleh di saat hati kita melekat kepada Tuhan? Apa dampaknya di saat kita melekat kepada Tuhan? Memang saudara kasih Tuhan, sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menghindar dengan semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti, saudara, secara manusia, usia baru kurang lebih 16 tahun harus hidup dengan satu ginjal. Saya selalu teguhkan, Dek, tetap percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan tambahkan karunia-karunia baru dalam hidupmu. Nggak ada satu perkara yang mustahil. Saya mendapat satu share besok. Dari seorang hamba Tuhan, dia mengatakan, ada seorang emak-emak, dia hidup dengan satu ginjal. Di saat itu emak itu usianya 34 tahun. Dia punya seorang anak, dan anaknya itu gagal ginjal. Sebab itu emak ini karena mencintai anaknya, dia donorkan ginjalnya satu untuk anaknya. Meskipun pada akhirnya anaknya meninggal. Saudara kasih tahu. Namun emak ini, saya tidak sebutkan kotanya. Namun emak ini, saudara kasih Tuhan, emak ini sampai hidup usianya 93 tahun dengan satu ginjal. Dan dia aktif di dalam melayani Tuhan. Dia terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saya mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Ada lagi seorang dokter sampaikan, Pak, gak usah takut. Ada teman kami, kawan kami, seorang dokter juga hidup dengan satu ginjal, dan sampai detik ini masih hidup dengan kekuatan yang prima. Dia dokter spesialis, bahkan sepertinya tidak mengalami kendala di dalam hidupnya. Normal-normal saja. Dan saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat anak kami. Sudah dikasih Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Apa dampaknya? Apa yang kita peroleh di saat hati kita melekat kepada Tuhan? Saudara, dikatakan di situ, Tuhan pasti akan melindungi setiap kita. Katakan sama-sama, Tuhan melindungi kita. Saudara kasih Tuhan, di saat-saat kita akan berhadapan situasi yang sulit, dan tak terasa sudah 1 tahun masa pandemi ini terjadi di Indonesia. Dan pada kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, masih ada sampai detik ini. Berarti perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya banyak kehilangan kawan dari gereja Bethel Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan DIY pun banyak yang dipanggil Tuhan. Meskipun ada penyakit penyerta yang memanggil mereka. Orang-orang dekat dan kawan dekat kami di Malang, di Semarang, bahkan hamba Tuhan yang pernah khotbah di tempat ini pada saat ulang tahun, pada saat Natal, itu juga meninggal. Saudara kasih Tuhan, banyak yang dipanggil Tuhan, menjadikan kita semakin dekat kepada Tuhan.
Sekalipun kita, saudara kasih Tuhan, sekalipun kita sudah berupaya, atau mungkin olahraga yang hebat, coba saudara kasih Tuhan, seorang dokter berapa yang dipanggil Tuhan? Atlet yang dipanggil berapa? Bahkan Cristiano Ronaldo pun kena COVID, saudara. Sebab itu kita hanya melekat kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan pelindungan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-11, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Musuh, saudara, selalu mencari kesempatan untuk menyerang di dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan lengah, jangan kita lengah, tetap waspada dan tetap berfokus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Acap kali saudara kasih Tuhan, kita sudah berhati-hati, kita sudah waspada. Coba saudara, kita waspada pun masih bisa terjadi. Saudara, kalau saya dengar dari anak saya, dia katakan begini, sebenarnya saya sudah menyeberang dan posisinya jalan sebelah kanan itu sudah sepi, nggak ada motor. Dan saya nggak ngerti, tiba-tiba ada motor yang balik ke arah memutar. Coba saudara kasih Tuhan, kita sudah hati-hati, sudah waspada, tiba-tiba di depan kita menghadang kita, dan akhirnya mau tidak mau menabrak. Meskipun seorang pembalap yang hebat, kalau dipotong di depan jalannya pasti akan tabrak. Tidak bisa dikait-kaitkan dengan banyak hal, saudara. Setiap kali kita selalu mengkait-kaitkan dengan orang lain, betul? Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, waspada. Kita harus memiliki sikap hati yang bijak agar kita boleh senantiasa berkenan di depan Tuhan. Tuhan menjadi perlindungan bagi kehidupan kita, benteng kita, tempat kita bernaung, dan ketika kita ada di dalam kepak sayapnya, kita mendapatkan perlindungan. Saudara, bahkan ketika kita jatuh pun ada tangan Tuhan yang menata, sehingga tidak sampai tergeletak. Kita kadang-kadang dibuat shock, saudara, dibuat kita ini gak nyaman, dibuat kita hilang dalam sejahtera, saudara. Jujur saudara kasih Tuhan, kalau saya andalkan manusia, ada banyak di belakang kami orang yang punya jabatan, yang bahkan yang ngurus pun kurang punya jabatan, tapi tidak mau saya lakukan itu. Udahlah, biarkan kami tetap damai sejahtera, urusan tidak panjang lebar, biarkan cepat selesai. Polisi-polisinya sampai, wah, hamba Tuhan pendeta bisa seperti itu. Coba kalau kami gak terima di pengadilan, lalu dia kalah dan habis-habisan, apa kata dunia? Wah, pendeta kok tegel ya, membuat orang sengsara, orang menderita. Betul gak saudara? Kadang-kala kalau ada kesalahan sedikit pun, waduh saudara, bisa melebar, membias kemana-mana. Sebab itu saudara kasih Tuhan, biarkan tetap hati kita damai sejahtera, kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, karena Dia adalah perlindungan bagi kehidupan kita. Allah yang akan meluputkan itu semua, Tuhan yang akan menolong bagi kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, untuk melindungi diri dari serangan musuh, perlu perlindungan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi perlindungan bagi kehidupan kita? Ya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, banyak cerita-cerita, banyak kisah yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Daud dilindungi Tuhan begitu luar biasa, sementara Saul mengejar-ngejar dia, disertai dengan 300 pasukan khusus, pasukan elit. Dan pada kenyataannya, perlindungan yang dibangun oleh manusia, oleh Saul, sia-sia. Kendi dan tombak itu bisa diambil Daud. Justru Tuhan melindungi Daud. Saul
Saul dilindungi 300 manusia pasukan elit, namun pada kenyataannya perlindungan itu sia-sia, mubazir. Saudara kasih Tuhan, biarkan kita belajar untuk tetap berlindung kepada Tuhan, karena Dia perlindungan kita. Yang kedua, saudara, apa yang kita peroleh ketika hati kita melekat kepada Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan memberikan kepada kita, Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Katakan sama-sama, Tuhan menyertai kita. Acap kali kita lupa jika Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan selalu berjanji bagi kita, aku akan menyertai kamu sampai dengan kesudahan alam. Aku akan menyertai. Bukankah sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, menyertai itu ada di depan apa ada di belakang? Tuhan menyertai. Konsep Tuhan dengan konsep kita itu bertolak belakang, saudara. Kalau konsep kita, Tuhan menyertai kita itu ada di belakang, betul? Kalau ada di belakang Tuhan menyertai kita, berarti Tuhan mengikuti jejak kita, mengikuti kemauan kita, mengikuti apa menjadi mau kita, betul enggak? Oleh karena itu Tuhan itu menyertai kita itu ada di depan. Kenapa? Supaya kita mengikuti jejaknya, supaya kita mengikuti jalannya, supaya kita mengikuti rangsangan-rangsangannya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan jadikan Dia yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Sebab itu dikatakan apa? Kalau singa ada di depan, kalau Tuhan menyertai kita, maka yang terekam terlebih dahulu siapa? Tuhan, karena Tuhan ada di depan. Tapi kalau Tuhan menyertai kita ada di belakang, maka yang terekam adalah kita terlebih dahulu, saudara. Oleh sebab itu konsep kita, paradigma kita, pola pikir kita, hati kita harus kita rubah, bahwa Tuhan menyertai ada di depan kita, yang selalu menuntun di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 15 tadi dikatakan, bila Ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakan. Aku akan menyertai, artinya Dia yang akan menjadi panglima di dalam kehidupan kita. Dia yang akan menjadi komandan di dalam kehidupan kita. Dia yang akan terus menuntun langkah kita. Dia yang terus akan membawa kita untuk sampai pada kemuliaan. Mari kita belajar, saudara. Tuhan menyertai. Tuhan menjadi komandan, Tuhan menjadi pemimpin, Tuhan menjadi pembela bagi kehidupan kita. Yang terakhir, saudara kasih Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita dapatkan di saat hati kita melekat kepada Tuhan? Di saat hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan hidangan bagi kita, menyediakan berkat baik secara rohani dan secara jasmani. Saudara, dalam ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperhatikan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya buat kita secara rohani dan jasmani. Berkat jangan dihitung secara materi, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, jujur saudara, ada banyak program, ada banyak rencana yang kami tidak tahu, yang Tuhan limpahkan. Tiba-tiba saya ditelepon, Pak Pendeta, ini ada berkat Tuhan khusus untuk anak-anak Tuhan dan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, bulan ini, besok hari Senin keputusannya, tapi saya keputusannya, saudara, dia telepon, benar apa tidak? Dia katakan, kita akan bagi sembako, saudara. Jumlahnya nggak main-main. Provinsi ini ada sekitar 6.000 paket, saudara. Dan tiba-tiba hari Jumat sore, orang telepon, Pak, saya mau kirim
Kirim apa? Hand sanitizer. Berapa? 100 liter. Oh saudara, pada seharian itu saudara, hari Jumat itu saya sedang bongkar gudang dari pagi, dari jam 6 saudara. Dan saya mengeluarkan barang karena dari tahun 2007 rumah saya itu belum dicat. Saya keluarkan barang-barang, waduh banyak banget, sak garasi saudara, karena tumpuk-tumpuk itu. Dan saya nonton buku dan segala macam saudara. Sendiri, nggak ada yang bantu. Akhirnya tukang datang, berbagi cat, udah gitu. Catnya selesai, baru saya masukkan sendiri. Istri saya pulang membantu sudah mau selesai saudara. Wah, dia bilang, wah besok lagi kalau bongkar-bongkar sebelum saya pulang apa? Kalau saya nggak kerja begini. Waduh saudara, saya nggak usah dibantu, saya kerjakan sendiri. Tiba-tiba barang itu datang saudara. Saya angkat, waduh berat banget saudara. Satu dus beratnya luar biasa, bisa 60 kilo, waduh berat banget saudara. Waduh ya udah, saya jalan. Di pinggang itu sangat berat. Ternyata pengaruh umur saudara kasih Tuhan. Saudara, bahkan ada hamba Tuhan juga dimasukkan grup. Ternyata saudara banyak hal yang ingin Tuhan kerjakan. Saya belajar untuk tetap rendah hati. Belajar untuk saudara, kalau orang berkata mau ngomong apa tentang saya terima dengan sukacita. Karena saya sadar saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah seorang hamba dulos, kesek. Kadang-kala diperlakukan gak adil, gak usah membela. Kadang-kala istri saya, wah bela gini-gini, gak usah lah, tenang saja. Mudahlah, pembelaan itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap melekat kepada Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperhatikan, akan kuperhatikan kepada keselamatan daripada orang yang hatinya melekat itu diperhatikan. Tuhan peduli, Tuhan selalu perhatikan bagi kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Anak kami pada saat operasi, saya tidak pernah berpikir masalah biaya. Yang terpenting anak kami selamat. Selamat. Itu saja. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan betul semua Tuhan pertolongan Tuhan menjamin, diperhatikan sama Tuhan. Sudah ada 2 orang yang telepon, masih keluarga, telepon, gak usah takut, nanti kalau butuh biaya kami siap, gak usah takut begitu. Setelah operasi selesai dia telepon, tapi Tuhan begitu luar biasa. Teman, Pak, gak usah takut Pak Supri, sabar. Kalau ada apa-apa perlu bicara sama saya, gak usah takut. Dan saya kenal orang itu, kualitasnya kenal. Tapi saya tidak pernah mengandalkan manusia. Tuhan cukupkan semua, Tuhan jamin semua. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita belajar hati kita melekat kepada Tuhan. Hanya dengan hati melekat kepada Tuhan, meskipun kita di berhadapan situasi yang sulit, mungkin di berhadapan dengan antara kehidupan dan kematian, tetaplah melekat kepada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan bagi kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, berdiam di dalam rumah. Mari kita berserah sebentar. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
Ya Tuhan, selalu dekat kepadamu, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu lebih dalam. Lebih dalam seperti Bapak Ibu yang kasih. Rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Marilah kita mau belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Bila kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan pada saat pagi hari, mari saudara pandang Tuhan, sembah Dia. Milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Bila hati kami senantiasa melekat kepada-Mu, bahwa orang yang hatinya melekat kepada-Mu, maka Engkau akan meluputkannya, Engkau akan membentenginya, karena mereka mengenal nama-Mu secara pribadi, dan Engkau mengenal mereka. Terima kasih Tuhan. Meterikan firman-Mu bagi kehidupan kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Baik pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, bahkan semua menteri kabinet kerja jilid 2, baik sipil maupun militer, bahkan kota kami, provinsi kami, Yogyakarta, 4 kabupaten 1 kota, terlebih Kabupaten Sleman. Jadikan gereja-gereja yang di Kabupaten Sleman boleh menjadi berkat bagi warga masyarakat, boleh tinggal di Kabupaten Sleman dengan damai sejahtera dan menjadi berkat. Berkati Ibu Bupati, Ibu Kustini, Mas Danang, juga pejabat-pejabat Kabupaten Sleman. Tuhan berkati supaya semua keputusan-keputusan dan kebijakan itu semua warnanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Terlebih kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu nama-nama mereka, tetapi hamba-Mu hanya menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, baik secara pribadi, baik istri, baik suami, baik anak-anak, bahkan orang tua, bahkan cucu, bahkan pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, rezeki dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, karena hati mereka melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perlindungan, dan Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan, bahkan akan memberikan jaminan untuk menyediakan berkat-berkat baik jasmani maupun rohani, agar
jemaatmu semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut. Perlindungan Tuhan menyertai sepanjang kehidupan setiap jemaatmu di tempat ini. Kami juga menyerahkan semua program-program gereja tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan, kita minta kepada Tuhan. Dengan kasih karunia yang dari Tuhan Yesus, dengan tangan yang penuh dengan berkat dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus melimpahkan segala berkat kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Baik rumah tanggamu, baik pekerjaanmu, baik kehidupan secara pribadi dalam hidupmu. Terus pandang kepada Tuhan secara pribadi, karena yang memberikan berkat itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya roh dan sejahtera, roh sukacita senantiasa menaungi engkau, diberkati kepada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Maka segala perjalananmu akan berhasil beruntung, karena engkau menerima segala berkat dan janji Tuhan dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat telah turun atasmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan pulang, kami akan membawa kemenangan dan berkat dari-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.